Perkenalkan, kita dari kelompok 8 dari kelas 3C. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rudahlia. Saya Nazwa Salsanabila. Saya Nadia Famaturida. Saya Fitri Rahmawati. Kita di sini akan menjelaskan beberapa materi nih dengan judul yang berbeda-beda. Saya akan menjelaskan kartu plastik. Saya Dana Pensiun. Saya akan menjelaskan tentang pegadaian. Saya menjelaskan pasar uang dan pasar modal. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya. Cekidot! Halo guys, di sini aku akan menjelaskan materi tentang kartu plastik nih. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Jadi apa sih kartu plastik ini? Nah, kartu plastik ini merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga non-bank, dan kemudian kartu plastik ini tuh akan diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat nih, seperti di supermarket, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat-tempat lainnya. Di samping itu juga kartu plastik ini bisa dikeuangkan di berbagai tempat seperti di ATM. Nah, ATM ini biasanya tersebar di berbagai tempat yang strategis seperti di pusat perbelanjaan, hiburan, dan perkantoran. Nah, untuk jenis-jenis kartu plastik ini dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada berdasarkan fungsinya, terdiri dari credit card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa, dan kemudian pelunasan atas penggunaannya dapat dilakukan sekaligus atau secara angsuran sejumlah minimum tertentu. Selanjutnya yaitu ada charge card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi barang dan jasa, dan kemudian si pemegang kartu ini diwajibkan nih untuk membayar kembali secara penuh tagihannya pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa beban tambahan. Selanjutnya yaitu ada debit card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai perintah bayar atau pendebitan terhadap rekening si pemegang. Selanjutnya yaitu ada cash card atau kartu ATM, yaitu kartu yang dapat digunakan untuk penarikan tunai baik di counter-counter bank maupun pada anjungan ATM. Selanjutnya itu ada check guarantee card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh si pemegang kartu tersebut. Selanjutnya itu ada berdasarkan wilayahnya, yang terdiri dari kartu plastik lokal, yaitu kartu plastik yang berlaku pada wilayah tertentu saja, misalnya seluruh Indonesia. Contohnya itu ada Bank Muamalat Indonesia. Selanjutnya yaitu ada kartu plastik internasional, yaitu kartu plastik yang berlaku dan dapat digunakan di seluruh dunia. Contohnya ada Visa, American Express, Mastercard, Diners Club, dan masih banyak lagi. Nah, untuk manfaat kartu plastik ini, yang pertama ada kemudahan. Nah, untuk berbelanja tanpa harus membawa uang cash. Selanjutnya itu ada keamanan. Jika kehilangan kartu kredit atau debit, segera laporkan kepada bank penerbit. Selanjutnya ada berlaku di seluruh negara. Nah, beberapa kartu kredit diterima di lebih dari 20 juta lokasi usaha di seluruh dunia. Selanjutnya itu ada keleluasaan atau fleksibilitas. Nah, dengan kartu kredit ini, barang yang diinginkan dapat dibeli dan membayarnya dengan rencana pengeluaran pribadi kartu plastik. Seperti kartu kredit memberikan keleluasaan dan fleksibilitas dalam berbelanja. Selanjutnya itu ada membuat anggaran lebih mudah. Nah, dengan kartu kredit ini, seseorang dapat membiayai suatu pembelian yang cukup mahal dan melunasinya mengikuti jadwal sesuai dengan anggarannya. Selanjutnya, ada contoh perusahaan, yaitu ada Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Nah, Bank BRI ini atau Bank Rakyat Indonesia ini menawarkan nih berbagai produk kartu plastik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabahnya. Berikut ini adalah beberapa produk kartu plastik yang ditawarkan oleh Bank BRI. Yang pertama yaitu ada kartu ATM atau debit BRI. Nah, digunakan untuk transaksi perbankan seperti penarikan tunai, transfer, pembayaran, dan belanja online ataupun offline. Produk yang tersedia yaitu ada kartu debit BRI Britama, ada kartu debit BRI Simpedes, dan ada kartu ATM GPN. Selanjutnya yaitu ada kartu kredit BRI. Nah, kecuali pembayaran berbasis kredit dengan berbagai fitur seperti cicilan, reward, promo khusus, dan produk yang tersedia yaitu ada BRI Easy Card, BRI Touch Card,
Dan ada BRI World Access, ada BRI JCB Platinum. Nah, selanjutnya itu ada kartu Brizi, kartu uang elektronik yang dapat digunakan untuk transaksi non-tunai di transportasi umum seperti toko retail, jalan tol, parkir, dan merchant lainnya. Jadi, untuk kesimpulannya yaitu kartu plastik adalah kartu pembayaran praktis untuk transaksi tanpa uang tunai seperti belanja dan penarikan uang. Nah, jenis kartu ini tuh meliputi ada kredit card, debit card, cash card dengan cakupan lokal atau internasional. Nah, untuk manfaat ini mencakup ada kemudahan, keamanan, dan fleksibilitas. Bank seperti BRI menyediakan beragam kartu sesuai kebutuhan nasabahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Nazwa Salsanabila. Jadi di sini aku bakal menjelaskan dana pensiun yang disediakan oleh Bank Mandiri. Jadi, pensiun Bank Mandiri ini merupakan program jaminan pensiun yang disediakan oleh Bank Mandiri untuk karyawannya, baik sebagai bentuk jaminan hari tua maupun pengelolaan keuangan untuk masa pensiun mereka. Nah, program pensiun ini itu biasanya bersifat wajib bagi karyawan dan memberikan manfaat saat mereka memasuki usia pensiun. Bank Mandiri ini memiliki beberapa jenis program pensiun, yaitu seperti program pensiun manfaat pasti atau defined benefit. Jadi, program pensiun ini peserta dijanjikan sejumlah manfaat tertentu berdasarkan gaji terakhir atau periode kerja mereka. Besaran pensiun ini biasanya telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua itu ada program pensiun iuran pasti atau defined contribution. Program ini merupakan kontribusi yang disetor ke dana pensiun yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji karyawan atau perusahaan. Manfaat pensiun yang diterima nantinya itu bergantung pada besarnya dana yang terkumpul di rekening pensiun tersebut. Nah guys, pada dana pensiun Bank Mandiri ini juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu ada keamanan finansial di masa pensiun, yaitu memberikan penghasilan tetap bagi karyawan yang sudah tidak bekerja lagi setelah mencapai usia pensiun mereka. Yang kedua, ada perlindungan jangka panjang yang menjamin karyawan tetap mendapatkan pendapatan walaupun sudah tidak aktif bekerja lagi. Yang ketiga itu ada fleksibilitas, yaitu karyawan dapat memilih jenis pensiun yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Dan yang terakhir itu ada pengelolaan investasi yang merupakan program pensiun yang biasanya dikelola oleh manajer investasi profesional yang bertujuan untuk mengembangkan dana pensiun. Nah, ada juga nih contoh dari program pensiun Bank Mandiri, yaitu pensiun bagi karyawan tetap. Jadi, karyawan Bank Mandiri yang telah bekerja selama beberapa tahun, misalnya itu lebih dari 10 tahun, berhak mengikuti program pensiun dengan manfaat yang didasarkan pada gaji terakhir mereka. Dan juga ada pensiun untuk karyawan yang tetap. Selain karyawan tetap, Bank Mandiri mungkin juga menawarkan beberapa program pensiun bagi karyawan kontrak dengan manfaat yang disesuaikan. Oh ya guys, jadi perusahaan yang menyediakan layanan dana pensiun ini ada di bawah naungannya PT Bank Mandiri Persero Tbk, yaitu Mandiri Pension Fund. Mandiri Pension Fund merupakan entitas yang khusus mengelola dana pensiun baik untuk individu maupun perusahaan. Mandiri Pension Fund menawarkan produk-produk seperti dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK yang memungkinkan nasabah untuk menabung dan berinvestasi guna mempersiapkan keuangan di masa pensiun. Selain itu, Mandiri Pension Fund juga menyediakan solusi dana pensiun untuk perusahaan yang ingin memberikan fasilitas pensiun bagi karyawan mereka. Jadi, kalau kalian mencari layanan dana pensiun dari Bank Mandiri, Mandiri Pension Fund adalah unit yang sangat relevan untuk itu. Nah guys, jadi itu penjelasan yang bisa aku kasih ke kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pegadaian. Apa sih pegadaian itu? Jadi pegadaian adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan gadai, di mana seseorang dapat meminjam uang dengan menjaminkan barang berharga. Barang yang digadaikan akan dijaga oleh pegadaian selama masa pinjaman, dan peminjam harus mengembalikan pinjaman beserta bunga agar barang tersebut bisa diambil kembali. Pegadaian menawarkan berbagai layanan, diantaranya ada pertama gadai konvensional, yang kedua gadai syariah,
Yang ketiga, tabungan emas. Yang keempat, pinjaman kilat. Di sini saya akan memakai salah satu contoh perusahaan pegadaian yang ada di Indonesia, yaitu PT Pusat Gadai Indonesia. Jadi, PT Pusat Gadai Indonesia atau PGI adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan gadai di Indonesia. PGI memberikan solusi keuangan bagi masyarakat dengan menawarkan berbagai produk gadai yang dapat membantu seseorang memperoleh pinjaman uang dengan cara menjaminkan barang berharga seperti emas, kendaraan, atau barang bernilai lainnya. PGI beroperasi dengan prinsip transparansi, kepercayaan, dan pelayanan yang cepat. PGI memiliki beberapa layanan yang memudahkan masyarakat dalam akses dana tunai. Di antaranya yang pertama ada Gadai Emas, menyediakan layanan gadai untuk barang berharga, terutama emas, dengan pinjaman yang diberikan sesuai dengan nilai taksiran emas yang digadaikan. Yang kedua itu ada Gadai Kendaraan, layanan gadai untuk kendaraan bermotor, motor atau mobil, di mana kendaraan tersebut digunakan sebagai jaminan untuk peminjaman. Yang ketiga itu ada gadai barang berharga lain. Jadi selain emas dan kendaraan, PGI juga menerima barang lain yang memiliki nilai ekonomis seperti perhiasan, alat elektronik, atau barang yang lainnya untuk digadaikan. Yang keempat itu ada pinjaman cepat. PGI menawarkan pinjaman yang dapat diproses dengan cepat tanpa perlu melalui proses yang rumit dan tanpa perlu jaminan tambahan selain barang yang digadaikan. Di sini pun ada keunggulan dari PT Pusat Gadai Indonesia, yaitu yang pertama proses cepat dan mudah. Salah satu keunggulan PGI adalah proses yang cepat dalam memberikan pinjaman. Pelanggan hanya perlu membawakan barang jaminan ke outlet PGI dan proses penilaian serta pencairan pinjaman dapat dilakukan dalam waktu singkat. Yang kedua itu adalah layanan profesional. PGI dikenal dengan pelayanan yang ramah dan profesional. Staf mereka dilatih untuk memberikan informasi yang jelas dan membantu pelanggan dalam setiap langkah. Yang ketiga, aman dan terpercaya. Sebagai lembaga gadai yang sudah beroperasi di Indonesia, PGI menjadi barang yang digadaikan dengan aman dan mengikuti prosedur yang transparan. Yang keempat, fleksibilitas pembayaran. PGI menyediakan berbagai opsi pembayaran untuk mempermudah nasabah, termasuk pilihan angsuran atau pelunasan lebih awal. Yang kelima, tanpa jaminan kredit. Tidak diperlukan riwayat kredit yang baik untuk mengajukan pinjaman di PGI, karena yang menjadi jaminan adalah barang yang digadaikan. Proses pengajuan di PT Pusat Gadai Indonesia, yaitu langkah pertama bahwa barang yang akan digadaikan. Yang kedua itu ada penilaian barang. Yang ketiga ada pencairan barang. Yang keempat ada pengembalian. Langkah kelima ada barang dikembalikan. Jadi kesimpulan dari PT Pusat Gadai Indonesia adalah PGI menawarkan solusi keuangan yang praktis dan aman bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai dengan jaminan barang berharga, dengan proses cepat, layanan yang profesional, dan berbagai pilihan gadai. PGI menjadi pilihan yang baik untuk mendapatkan pinjaman tanpa perlu khawatir tentang sertifikasi atau proses yang rumit. Ini saya akan menjelaskan pasar uang dari PT Bank Sentral Asia Tbk atau disingkat BBCA. Adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia dan didirikan pada 21 Februari 1957. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BCA berperan aktif di pasar uang dan menyediakan layanan seperti pertama itu ada deposito berjangka. Jadi instrumen investasi jangka pendek dengan suku bunga yang kompetitif. Yang kedua itu ada sertifikat Bank Indonesia atau disingkat SBI dan instrumen pasar uang lain. BCA juga turut bertransaksi dalam instrumen yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau pemerintah untuk manajemen likuiditas. Nah, yang ketiga itu ada repo dan surat berharga pasar uang atau disingkat SBPU, instrumen pinjaman jangka pendek dengan jaminan surat berharga.
Yang keempat itu ada valuta asing atau forex. Jadi layanan pasar uang untuk perdagangan valuta asing yang berkaitan dengan kebutuhan likuiditas dalam transaksi internasional. Selanjutnya ada pasar modal dari PT Mayora Indah Tbk, adalah salah satu perusahaan konsumer terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman. PT Mayora Indah didirikan pada 17 Februari 1977. PT Mayora Indah juga memiliki peran aktif dalam pasar modal yang mencangkup beberapa aspek, yaitu pertama itu ada pencatatan saham. Jadi PT Mayora Indah Tbk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 4 Juli 1990 dengan kode saham Mayor melalui IPO, Initial Public Offering. Mayora juga memperoleh dana dari publik yang digunakan untuk ekspansi operasional dan investasi. Yang kedua itu ada akses modal. Jadi sebagai perusahaan yang terdaftar di pasar modal, Mayora dapat menggalangkan dana lebih mudah melalui penerbitan saham tambahan atau rights issue atau obligasi dengan akses ke pasar modal. Nah, Mayora juga mendanai pertumbuhan, inovasi produk, dan perluasan pasar internasional. Nah, yang ketiga itu ada kepercayaan investor. Jadi status sebagai perusahaan yang terbuka itu harus memberikan transaksi yang lebih tinggi karena laporan keuangan dan informasi perusahaan itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat juga OJK. Nah, yang terakhir itu keempat, kinerja saham mayor. Jadi saham mayor ini menjadi pilihan bagi investor yang mencari keuntungan dari sektor konsumer, terutama karena pasar makanan dan minuman ini cenderung stabil dan terus berkembang. Kesimpulannya, jadi PT Bank Sentral Asia Tbk atau disingkat BBCA dan PT Mayora Indah Tbk memiliki peran signifikan di sektor keuangan dan bisnis di Indonesia. BCA ini aktif di pasar uang dengan menyediakan layanan seperti deposito, transaksi, instrumen jangka pendek, SBI atau SBPU, dan perdagangan valuta asing yang mendukung likuiditas nasabah dengan aman dan efisien. Sementara itu, Mayora juga memanfaatkan pasar modal melalui pencatatan saham, akses modal, dan transparansi yang mendukung ekspansi bisnis dan menarik untuk mempercayakan investor. Nah, kedua perusahaan ini menunjukkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kontribusi di pasar uang dan di pasar modal. Nah, gimana nih guys buat penjelasan video dari kelompok kita? Semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.